Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sehat dan selalu bersemangat. Bertemu lagi dengan Bapak Sahat Mulia Sitorus di kelas 3, semester 1, tema 1, dan subtema 4. Hari ini kita akan masuk kepada pembelajaran 1 dan 2 dengan muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Bapak yakin kalian sudah siap untuk belajar? Ayo, kita mulai belajar. Perkembangbiakan dan pertumbuhan tumbuhan. Tumbuhan mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan pada tumbuhan ditandai dengan pertambahan tinggi tumbuhan, ukuran daun, jumlah daun, jumlah ranting, besar dahan tumbuhan, dan tumbuhan pun memiliki daur hidup dan cara yang berbeda dalam perkembangbiakannya. Ada tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan secara alami. Dan ada juga tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan secara buatan. Perkembangbiakan alami adalah perkembangbiakan pada tumbuhan yang terjadi dengan sendirinya. Perkembangbiakan alami dapat dengan biji, tunas, umbi, akar tinggal, dan spora. Contoh tumbuhan yang berkembang biak alami dengan biji adalah pohon mangga, jeruk, semangka, dan sebagainya. Contoh tumbuhan yang berkembang biak alami dengan tunas adalah pohon pisang, bambu, dan cocor bebek. Contoh tumbuhan yang berkembang biak alami dengan umbi adalah pohon kentang, bawang, wortel, dan sebagainya. Adapun contoh tumbuhan yang berkembang biak alami dengan akar tinggal adalah lengkuas, jahe, kunyit, dan sebagainya. Contoh tumbuhan yang berkembang biak alami dengan spora adalah tumbuhan paku, lumut, pakis, dan sebagainya. Perkembangbiakan buatan adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Adapun contoh perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia yaitu mencangkok, setek, sambung pucuk atau mengenten, menempel atau okulasi, dan merunduk. Tumbuhan akan subur jika mendapatkan sinar matahari, air yang cukup, dan unsur hara yang banyak. Unsur hara adalah berbagai macam zat dalam tanah yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Tanah yang subur menyediakan zat-zat hara yang dibutuhkan oleh tumbuhan untuk tumbuh. Perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Adapun bagian-bagian biji adalah selimut biji, berada di luar biji, berfungsi untuk melindungi biji tersebut. Lalu ada yang namanya kotiledon. Kotiledon berfungsi sebagai sumber makanan untuk calon tumbuhan baru.
Selanjutnya, ada juga yang namanya embrio. Embrio merupakan calon tumbuhan baru. Tumbuhan dengan berbiji terbagi menjadi dua, yaitu 1. Tumbuhan berbiji terbuka, atau dalam bahasa Latinnya disebut Gymnospermae. Adalah tumbuhan yang letak bakal bijinya terbuka dan tidak terlindungi oleh selimut biji. Contohnya adalah biji pada pohon pinus. Yang kedua, tumbuhan berbiji tertutup, atau dalam bahasa Latinnya disebut Angiospermae. Adalah tumbuhan yang telah memiliki akar, daun, dan batang yang sesungguhnya. Menurut jumlah keping bijinya, tumbuhan biji tertutup ini dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu A. Tumbuhan berkeping satu atau monokotil. Tumbuhan monokotil merupakan tumbuhan yang memiliki biji tunggal, tidak terbelah, atau hanya berkeping satu. Contohnya, biji jagung, biji kelapa, biji padi, dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah tumbuhan berkeping dua atau dikotil. Tumbuhan berkeping dua adalah tumbuhan yang memiliki biji berkeping dua. Contohnya, biji mangga, biji rambutan, biji kacang, dan sebagainya. Sekarang, mari kita lihat siklus tumbuhan semangka ya. Tumbuhan dewasa akan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji akan berkembang menjadi tanaman baru atau yang disebut kecambah. Kecambah akan tumbuh menjadi tanaman dewasa. Dan tanaman atau tumbuhan dewasa akan berbunga. Perputaran tahapan perkembangan tersebut membentuk sebuah siklus tumbuhan atau dapat disebut sebagai daur hidup tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Selain dengan biji, tumbuhan dapat berkembang biak dengan tunas. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Namun, ada juga tunas yang berkembang biak dan tumbuh di tepi daun induk. Contohnya, tanaman cocor bebek. Salah satu contoh tumbuhan yang bertunas adalah pisang, bambu, tebu, dan cocor bebek. Siklus atau daur hidup tumbuhan pisang. Pertama, tumbuhan indukan pisang tua akan menghasilkan tunas. Lalu, tunas akan menjadi anakan pisang. Anakan pisang akan menjadi pisang muda. Dan pisang muda akan menjadi pisang dewasa. Pisang dewasa akan mulai berbuah dan mulai menjadi indukan pisang. Untuk memperdalam materi ini, Bapak akan memberikan kalian tugas ya. Nomor 1, sebutkan 2 cara perkembangbiakan pada tumbuhan. Nomor 2, sebutkan 3 contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan biji. Nomor 3, sebutkan 3 cara perkembangbiakan buatan pada tumbuh. Nomor 4, sebutkan 3 bagian pada biji. Nomor 5, sebutkan 3 contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas.
Kirimkan foto hasil pengerjaan tugasmu melalui WhatsApp grup kelas kita ya. Selamat belajar dan tetap semangat. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.